Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bimar dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matematika pretest tahun 2024 level O ya. Satu tingkat di atas level N. Dan di sini kalau misalnya memang masih mudah ya, teman-teman bisa challenge ya lagi pengetahuan teman-teman di level A ya. Level yang berikutnya. Dan saya doakan juga semoga teman-teman bisa lancar pada saat mengerjakan pretestnya nanti minggu depan matematika dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan kalau misalnya teman-teman suka silakan like, subscribe dan kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Silakan menikmati videonya. Dadah semuanya. Oke, langsung saja kita kerjakan nomor 21. Ini berarti nilai X yang memenuhi X kuadrat min 5X sama dengan 6 itu berapa? Ya udah teman-teman, ini kita pindah ruaskan ya. Min 5X min 6 sama dengan 0. 6-nya pindah ruas ke kiri. Nah, min 6 itu kan bisa diubah jadi min 6 dan 1, ya kan? Berarti kita bisa diubah jadi 6 min 1 ya. Bisa diubah jadi berapa? Ya, 3 min 2, bisa kan? Tapi teman-teman di sini itu kita cari yang dia itu ditambah, itu dia hasilnya adalah min 5. Nah, yang ditambah si min 5 adalah min 6 dan plus 1. Maka bisa kita jabarkan jadi min X 6 dan X plus 1. Gitu aja. Simple. Jadinya X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1. Selesai. Hasilnya adalah yang A. Next 22. Oke, langsung dikerjain. Kalau misalnya teman-teman ketemu soal kayak gini, teman-teman jabarin yang kanan. Oke, yang kanan dijabarin biar jadi bentuk yang kiri. Jadi gini, X plus A kuadrat itu kan kemarin sudah saya bilang, kalau misalnya saya punya X plus A kuadrat berarti jadinya X kuadrat plus 2XA plus A kuadrat gitu kan. Ini adalah bentuk dari persamaan ya. Jadinya nih jadi kayak gini dikurangi dengan B. Maka yang punya X ini ya, punya X ini itu ditaruh kanan jadi variabel X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat min B. Oke, kita bisa simpulin bahwa gini, plus 4X min 1. 2A itu adalah 4, paham nggak? Jadi ini itu adalah 4, kan X kuadrat, cocok. 4X, berarti di sini 2AX. 2A kita bisa simpulin 4, berarti 2A sama dengan 4, A-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa tulis ini, plus 2 kuadrat min B, berarti plus 4 min B. Nah, plus 4 min B itu adalah min 1, jadinya plus 4 min B itu sama dengan min 1, berarti B sama dengan 4 plus 1, berarti sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah A min B, berarti 2 min 5, sama dengan min 3. Selesai, A jawabannya. Next, ke nomor 23. Salah satu akar penyelesaian adalah berapa? Dari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nemu ini min 1 plus 1, kan nanti jadinya 0, gak bisa. Jadi, kalau misalnya kayak gini, udah mentok adalah pakai rumus ABC. Rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus untuk mencari X1, X2 ya, dari sebuah persamaan. Maksudnya mencari akar-akar persamaan. Akar-akar persamaan itu penyelesaian ya teman-teman. X-nya yang kita cari. Berarti kita bisa simpulin ini adalah plus 1 ya di sini. Ini jadinya plus 1 itu adalah B-nya, min 1 itu adalah C-nya. Berarti X1 2 itu adalah sama dengan min 1 plus minus akar ya min min 1. Oh ya benar, min 1 kan B nya 1, sorry. Jadi ini 1 kuadrat min 4 dikali dengan 1 dikali dengan min 1 ya C per 2 kali 1. Oke, berarti sama dengan min 1 plus minus akar ya, berapa ini? 1, terus ini min 4 dikali dengan min 1 berarti plus 4, berarti 1 plus 4 per 2, berarti sama dengan min 1 plus minus akar 5 per 2. Ada nggak di sini salah satu? Ada teman-teman, yang ini, yang D ya. Jadi akarnya yang ini tuh bisa plus bisa minus gitu.
salah satu kan, disuruh nyari salah satunya aja. Next. Oke, diketahui fungsi f memiliki rumus bla 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 ini. Nah, f-1 ditambah f0 tambah f4 itu berapa? Oke teman-teman, identifikasi dulu ya. -1 itu masuk kemana? -1 kan x kurang dari sama dengan 0 kan, berarti masuk ke yang ini 2x plus 1. Maka saya simpulin, berarti f-1 itu adalah sama dengan 2 dikali -1 plus 1, berarti sama dengan -2 plus 1 sama dengan -1. f0 ya, berarti 0 itu masuk yang sini. Kenapa? Karena ini kurang dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan, berarti 0 masuk ke situ. Berarti f0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 1. f4, nah f4 itu dia lebih dari 0, x lebih dari 0, berarti dia itu masuknya 3. 4 itu kan lebih dari 0 gitu, berarti bisa kita jabarin, tambahin 1 ya, -1 ditambah 1 ditambah 3 berarti sama dengan 3. Selesai, nggak usah dibikin ribet. Next, nomor 25. Maka nilai dari f-2 adalah, masukin aja teman-teman ya, masukin aja kan fx gini, berarti x-2 yaitu -2 pangkat 3 nih ya, ini loh, -2 pangkat 3 terus plus 2 dikali -2 kuadrat min 4 dikali dengan -2 ditambah 1. Ingat ya, pangkat minus kalau dipangkat genap ya itu jadi positif ya, minus pangkat ganjil jadi negatif. Ini pangkat ini jadi positif, berarti -2 pangkat 3 berapa? Berarti ini minusnya tulis dulu, 2 pangkat 3 adalah 8 tambah dengan -2 pangkat ini 2 ya, ini 2 itu adalah 8, karena kan 2 dikali min 2 di kuadrat itu kan 4 dikali 2 itu 8, paham? Paham. -4 dikali -2 berarti plus ya, min kan, -4 kali -2 berarti plus 8 ditambah dengan 1, ini coret-coret berarti sama dengan 9. Selesai, mudah teman-teman, ini levelnya nggak sesuai tuh ya, level O. Next, jika fx x-1 dan gx nya bla 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 bla, maka gfx atau gx kali fx ya udah teman-teman, ini tinggal kali aja, ini jadinya x kuadrat plus 2x plus 2, ini gx dikali ya dengan x-1 ya, ini fx. Ya udah, ini kali pelangi teman-teman ya, ini kali pelangi, ini kali yang ini dulu ya, x kuadratnya dulu ya, berarti jadinya ini x pangkat 3 kurangi dengan x kuadrat. Oke, selesai. Sekarang kali pelangi yang kedua, yang ini 2x ya, 2x kali dengan x berarti plus 2x kuadrat, 2x dengan -1 berarti min 2x. Oke, selesai. Terus 2 dikali dengan x itu, terus 2 dikali -1 2x. Oke, ini min 2. Berarti apa yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan yang sama-sama. Kebetulan di sini itu sama semua gitu teman-teman. Ini x kuadratnya ini udah ketemu sama ini 2x, x-nya aja ini ketemu sama ini. Ya wes, ketemu semua. Identifikasi, langsung coret yang ini ya karena sama. Terus ini jadi plus x kuadrat, ini min 2. Selesai. Hasilnya adalah yang B. Tentukan daerah asal fungsi ya atau domain ya dari fx ini. Oke, daerah asal fungsi atau domain itu maksudnya apa? Ya ini, kita harus tentuin batas-batas x itu berapa ya dari ini. X-nya itu nggak boleh sama dengan berapa sih kalau misalnya di sini. Ingat teman-teman, kalau misalnya akar itu yang di dalam akar itu misalnya saya punya x ya, berarti x-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Paham? Kenapa? Akar itu tidak boleh negatif. Misalnya akar min 2 itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena nanti menghasilkan imajiner, angka imajiner ya. Maksudnya tidak terbayangkan. Kita nggak tahu akar min 2 itu sebenarnya exactly itu berapa gitu loh. Akar min 1, akar min 3, pokoknya akar yang di dalamnya itu minus, kita nggak tahu itu hasilnya berapa. Maka akar x min 1 itu berarti kan harus lebih dari sama dengan 0 x min 1-nya. Nah, tapi misalnya saya punya 1 per misalnya x gitu kan. Nah, x di sini itu juga tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena misalnya saya punya 1/0. Nggak bisa, nggak tahu teman-teman 1/0 itu berapa. Pokoknya bilangan berapapun dibagi 0 itu tidak boleh. Berarti syaratnya itu lebih dari sama dengan 0 dan harus tidak boleh sama dengan 0. Maka kita
combine ya, combine yang namanya syaratnya berarti sama dengan lebih dari 0 domainnya gitu, paham nggak? Kayak gitu. Berarti yang di dalam akar ini harus lebih dari 0. Berarti gini, akar x min 1 itu harus lebih x min 1 itu harus lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 1. Ini adalah domainnya. Berarti D jawabannya. Next. Fungsi fx 3x plus 9 memiliki daerah asal berikut. Daerah hasil fungsi f adalah berapa? Ya. Nah, kalau misalnya ketemu seperti ini, berarti daerah asalnya kita cari batasnya 3 sama 7 kan. Berarti dia dari 3 sampai 7, berarti bisa 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, berarti teman-teman di sini kita masukin 3-nya ya. Kan batas, berarti batas atas dan batas bawahnya kita masukin ke dalam fungsinya. Berarti 3-nya masukin dulu. F3 itu sama dengan 3 dikali 3 plus 9 kan. Berarti sama dengan 6 plus 9 sama dengan 15. Oke. Terus satunya lagi yang batas 7 itu F7 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 9. Berarti kan 21 ditambah 9 berarti sama dengan 30. Oke, berarti batas range fungsinya adalah sorry. Ini 9 teman-teman. 3 kali 3 ya. Kesalahan penulis. Berarti ini jadinya 9. Kok 9? 18 Y 30. 18 nih. 18 itu mewakili 3-nya, 30 mewakili 7-nya. Selesai gitu. Hasil itu adalah Y ya, teman-teman. Hasil itu adalah Y gitu. Oke, next. Jika fx 3x plus 2 dan gx berikut f bundaran gx ya. Jadi ini adalah fungsi komposisi, dimana kalau misalnya saya punya f bundaran gx ya, itu dia jadi f, ingat teman-teman, yang kanan masuk ke sebelah kiri ya, ini gx. Jadi f dari gx, berarti gx-nya itu jadi masuk ke dalam fx. Jadi gini, kan fx sama dengan 3x plus 2 kan, ya kan? Kan ini x, tapi kalau misalnya gini berarti kalau misalnya saya masukin gx berarti sama dengan 3 dikali gx ditambah dengan 2. Paham nggak di sini? Gitu ya. Ingat teman-teman, kalau misalnya bundaran itu yang kanan masuk ke yang kiri. Jadi misalnya saya punya g bundaran fx, itu berarti dia jadi g, f-nya masuk ke f-nya masuk ke g, fungsi g kayak gini ya, g fx. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah 3 dikali dengan gx-nya berapa? 2x, x kuadrat min 1 plus 2. Oke. Berarti yang ini dikali pelangi, berarti 3x kuadrat min 3 plus 2 sama dengan 3x kuadrat min 1. Berarti hasilnya adalah yang A. Oke. Next ke nomor 30. Jika fx 3x plus 2 dan gx berikut. Nah, ini saya udah bilang. Nah, kalau misalnya ditanya G bundaran f min 1 itu berapa, kita harus cari dulu G bundaran ini, G bundaran fx-nya berapa. Nah, kita ketemu G bundaran fx-nya berapa, x-nya kita baru masukin 1. Berarti seperti yang saya bilang tadi, G bundaran f terus x ya, itu berarti fx-nya itu masuk ke fungsi G. Berarti G ini f terus x ya, berarti G-nya berapa teman-teman? Gx-nya kan adalah x kuadrat min 1. Oke, berarti gfx ya, gfx sama dengan fx kuadrat min 1. Nah, berarti kita harus cari 3x plus 2 kuadrat berapa? 3x plus 2 kuadrat ini ya, jadi kayak gini, sama dengan 3x plus 2 kuadrat min 1. Nah, 3x plus 2 kuadrat itu adalah, kita pakai cara simpel tadi ya, a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Jadinya 3x kuadrat itu berarti 9x kuadrat. 2 dikali ab berarti 2 plus 2 dikali dengan 3x dikali dengan 2 ditambah dengan b kuadrat, 2 kuadrat. Berarti 9x kuadrat plus 3x kali 2 adalah 6x ya. 6x kali 2 berarti 12x ya, ditambah dengan 4. Oke, udah ketemu, berarti hasilnya ini adalah 9x kuadrat plus 12x plus 4 ya,
min 1. 4 min 1 3 berarti 9. X kuadrat plus 12 X plus 3 ya. Nah, ini kan adalah G bundaran fx ya. Nah, sekarang adalah kita masukin 1 ya, kita masukin 1. Berarti jadinya seperti ini ya, 9 kita masukin 1. Min 1 ya, min 1. Min 1 X-nya kita ubah nih. X-nya kita ubah min 1 kuadrat plus 12 dikali min 1 ditambah dengan 3. Berarti berapa? Min 1 kalau ganjil, kalau genap berarti jadi 9 tetap. 9 kali 1 plus 12 min 1 berarti min 12 plus 3. Berarti hasilnya adalah 0. Min 12 plus 3 itu kan 0 teman-teman. Berarti 9 min 0 berarti 9 min 9 berarti 0. 31. Sebuah bola dilempar ke atas sehingga posisi ketinggiannya dari tanah bisa dinyatakan dengan persamaan berikut, di mana HT adalah ketinggian bola dan T adalah waktu dalam detik. Bola akan menyentuh tanah pada dalam waktu berapa ya. Oke teman-teman, jadi caranya itu adalah gini aja. Kalau misalnya bola, misalnya aku punya bola ya, tak lempar ke atas gitu ya, terus dia balik lagi ke tanah bolanya gitu. Nah, berarti tinggi awal bola itu kan 0. Berarti kita bisa simpulin bahwa HT ini kita bisa tulis 0, HT sama dengan 0. Jadi H itu adalah jarak bola kan dari tanah. Berarti kalau misalnya dia lagi diem atau misalnya dia bola akan nyentuh tanah, itu berarti dia lagi di ketinggian 0. Berarti 0 sama dengan min 5T kuadrat plus 25T. Berarti 5T kuadrat min 25 itu sama dengan 0. Berarti kita bisa simpulin 5T, kita keluarin ya. Ini kan gini. Biar enak ya. Jadi 5T terus dikali dengan T. Ini min 5T dikali dengan 5. Jadi ada 5T, ada 5T. Kita keluarin 5T. T min 5 itu sama dengan 0. Nah, kita cari T-nya. Berarti ada dua kemungkinan ya. T-nya itu sama dengan 0 dan T-nya itu sama dengan 5. Loh, kok ada dua bang jawabannya? Jadi kalau misalnya teman-teman pada saat pertama kali melempar, itu kan berarti T-nya masih 0, kan belum dilempar. Berarti T-nya masih 0 di tanah. Kalau misalnya udah dilempar, berarti di waktu berapa itu dia nyampe ketinggian tertentu kan. Nah, berarti kalau misalnya dia udah balik lagi, itu berarti di tanah, itu berarti pada saat detik ke 5. Berarti hasilnya adalah yang 5. Jika X dan Y memenuhi persamaan berikut ya, maka 3X min 2Y berapa? Nah, ini teman-teman, itu jangan kekecoh ya. Teman-teman kan pakai cara eliminasi gitu kan ya. Itu nanti hasilnya ini ribet kalau misalnya pakai cara eliminasi. Nah, ini soalnya agak tricky. Jadi gini, 2X plus 3Y sama dengan 23. Ini X langsung min 5Y sama dengan 17. Ini kita tambah langsung, ini jadi 3X kan. Min 5Y ditambah dengan 3Y kan jadi min 2Y sama dengan 40. Paham? Ini ketemu 3X min 2Y. Jadi teman-teman di sini nggak usah kayak pakai cara eliminasi terus teman-teman dikali 2 gitu, nggak usah. Jadi kemarin tuh saya ini ketipu ya sama soalnya. Jadi kemarin tuh saya kalikan ini ya, saya samakan penyebutnya ini 2. Jadi 2X kan, saya kurangi dengan ini. Terus kok hasilnya jelek ya, jadi ini pecahan-pecahan kayak nggak jelas gitu. Akhirnya kayak saya notice, oh iya ini tinggal ditambah aja gitu. Jadi kalau misalnya di soal itu kayak agak mencurigakan kayak gini, 3X min 2Y itu berapa, berarti biasanya itu pakai yang gini, langsung ditambah atau langsung dikurangi, tergantung soalnya mau apa gitu. Oke, next ke nomor 33. Rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax plus b. Jika f2 sama dengan 11 dan f8 sama dengan 35, maka f min 1. Nah, ini baru pakai cara eliminasi. Jadi f2 sama dengan 11 kan, berarti f2 kita tulis dulu sama dengan 11. Berarti x yang kita masukin 2, berarti 2a plus b sama dengan 11. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, terus yang satu lagi ya, F8 sama dengan 35. Berarti 8A sama plus B itu sama dengan 35. Nah, ini digabung teman-teman, ini persamaan kedua. Nah, ini digabung 8A plus B. Ini
ini dikurangi ya, berarti jadinya min 6. Ini coret-coret B nya jadi min 6A sama dengan 24. Min 24 berarti A sama dengan 4. Ketemu A nya 4. Nah berarti 2A plus B kan sama dengan 11. Berarti 2 dikali 4 plus B sama dengan 11. Paham nggak? 8 plus B sama dengan 11. Berarti B nya sama dengan 11 kurangi 8 adalah 3. Ketemu, maka F-1 nya berapa? Nah berarti kita bisa simpulin Fx itu adalah Ax plus B kan. Nah ini kita ketemu A nya berapa, B nya berapa ya, berarti A nya masukin aja, berarti sama dengan 4x plus 3. Berarti F berapa tadi? Min 1. F min 1 itu sama dengan 4 dikali dengan min 1 ditambah dengan 3. Maka min 4 plus 3 adalah sama dengan min 1. Hasilnya adalah yang B. Next nomor 34. Diketahui titik A dan titik B adalah berikut. Gradiennya adalah berapa? Oke. Gradien itu M ya. Adalah rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita ibarat ini Y2, ini Y1, ini X1, ini X2. Berarti Y2 nya berapa? 9. Dikurangi Y1 nya adalah 5. X2 nya adalah 1. Dikurangi dengan min 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Selesai. D hasilnya. Gitu teman-teman. Persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,4 dan memiliki gradien 2/7 adalah berapa? Oke, ini gampang banget. Ini ada rumusnya lagi. Y min Y1 ya sama dengan M dikali dengan X min X1. Segampang itu ya. Ini Y1, ini X1. Berarti Y min 4 sama dengan 2/7. Ini min 3. Sorry. X dulu. X min 3. Berarti hasilnya. Nah, ini teman-teman, ini kan ada 2/7. Ini kan kalau misalnya dikali pelangi ya, dikali pelangi itu nggak make sense ya. Maksudnya per 7-nya ini jadiin pecahan yang jelek. Jadinya kita kali 7 kedua ruas ya. Berarti kalau misalnya saya kali 7, berarti ini saya kali 7, ini saya kali dengan 7 gitu, paham? Ini jadi coret 7-nya. Jadi ini 7Y min 28 kali pelangi ya, kali pelangi sama dengan 2, ini tinggal 2x plus 3. Ini kali aja 2x plus 6 sama dengan 7y min 28. Ini kan minta ya tujuhnya itu di awal, berarti 7y ini kita taruh di sebelah kiri karena dia udah positif. Min 2x min 28 dikurangi dengan 6 sama dengan 0, berarti 7x min 2y min 34 sama dengan 0. Berarti berapa? Yang hasilnya adalah yang C. X 36. Jarak ini A ke titik B itu berapa ya? Nah, kalau jarak itu ada rumusnya lagi. Jarak titik adalah akar ya, X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Jadi ini Y2, ini Y1, ini X1, ini X2. Ini akar ya, X2 nya berapa? X2 nya adalah 1. Min berapa? Min 9 di kuadrat plus Y2 nya ini adalah min 12 dikurangi dengan 3 di kuadrat. Akar ini min 8 kuadrat ditambah dengan min 15 kuadrat. Di akar ini 64 ditambah dengan berapa? 225, berarti sama dengan akar 289. Nah, akar 289 itu adalah 17. Hasilnya adalah yang C. Gitu teman-teman sekalian. Oke. Gampang banget. Next, titik tengah. Oke, titik tengah ini sebenarnya nggak rumus sih. Sebenarnya ini nalar aja. Kalau titik tengah itu berarti tinggal gini aja ya. X1 plus X2 dibagi dengan 2 ya, koma Y1 plus Y2 dibagi dengan 2. Selesai, gitu aja. Berarti gini, X1 kan 1 ditambah dengan 7 dibagi 2 ya. Di koma dengan berapa ini? Y2 3 ditambah dengan 1 ya, dibagi dengan 2.
Berarti sama dengan 8/2 di koma 4/2 sama dengan berapa? 4,2. Selesai, 4,2. Gampang banget teman-teman ya. Gampang banget. Garis ini 38 garis 5Y sama dengan X min 5. Memotong sumbu X di titik berikut di titik berapa dan memotong sumbu Y di titik berapa. Oke. Jangan kekecoh ya teman-teman. Kalau misalnya memotong sumbu X. Memotong sumbu X itu artinya Y itu sama dengan 0. Jadi jangan kebalik. Memotong sumbu X sama dengan 0. Salah. Memotong sumbu X Y-nya sama dengan 0. Memotong sumbu Y itu berarti X-nya sama dengan 0. Gitu. Memotong sumbu X Y-nya 0, memotong sumbu Y X-nya 0 gitu. Berarti ketika memotong sumbu X ya, kita memotong sumbu X berarti 0 5 dikali 0 benar. Ya, Y-nya kan 0 sama dengan X min 5 berarti 0 sama dengan X min 5 berarti X sama dengan 5 berarti Y-nya kan 0 berarti 5,0 ya gitu. Oke. Nah, next kita cari yang satunya ya. Ketika X-nya 0 berarti 5Y sama dengan 0 min 5. Berarti 5Y sama dengan min 5. Berarti Y sama dengan min 5 dibagi dengan 5 sama dengan min 1. Berarti X-nya kan 0, berarti 0, min 1. Ini adalah yang B. Next ke soal berikutnya. Jangan bingung ya teman-teman, harus paham. Garis yang merupakan grafik persamaan Y sama dengan 3X adalah apa? Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu seperti ini ya, ini kan ada garis-garis banyak ya. Ya udah teman-teman, gini aja, ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0, berarti Y-nya 0. Oke, berarti dia memotong sumbu ini yang titik pusat. Berarti ketika Y-nya 0, X-nya juga ikut 0. Ketika saya misalnya masukin X-nya 1 ya, ini X-nya 1, berarti Y-nya 3 kan, paham nggak? Berarti 3,1, ini 3, ini kan 1. Sorry, ini kan, oh kebalik teman-teman, ketika X-nya 3, hapus, cut. Berarti kalau misalnya X-nya saya masukin 1 ya, berarti dia Y-nya berapa? 3 kali 1 berarti 3, berarti 1,3. Berarti kita lihat yang 1 tapi dia nyinggung 3. Ini 1 kan, X-nya 1 kan ya, yang dia nyinggung 3. Oh ini 3, ini kan 1, 2, ini 3. Berarti di sini motong ini. Berarti grafiknya yang hijau teman-teman. Yang hijau itu adalah yang berapa? Yang 3. Simple dan mudah. Nih, perhatikan gambar berikut. Persamaan garis yang berwarna merah adalah apa? Nah, ini teman-teman tricky. Ini sama dengan X sama dengan 1 atau Y sama dengan 1? Ayo. Ini adalah Y sama dengan 1, teman-teman. Karena kenapa? Ingat ya, kalau misalnya garisnya horizontal, itu pasti Y ya. Kalau garisnya vertikal itu pasti X gitu. Maksudnya gini. Kenapa Y sama dengan 1? Karena berapapun kamu masukin nilainya X, paham nggak? Berapapun, misalnya kamu masukin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya, ataukah negatif yang min 2 dan bla 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 bla, itu pasti Y-nya, itu pasti konstan ya 1 gitu. Jadi X berapapun itu pasti Y-nya 1. Itulah dinamakan Y sama dengan 1. Beda kalau misalnya X sama dengan 1, berarti Y berapapun X-nya itu pasti sama dengan 1. Berarti gambar garisnya gini, ini baru X sama dengan 1. Karena berapapun nilai Y-nya, X-nya pasti sama dengan 1. Hasilnya adalah yang E gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan soal yang level O ya. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah, tolong di komen ya. Saya di sini bukan orang anti kritik, tapi di sini saya belajar dan saya ingin membantu teman-teman untuk meraih kesuksesan di TPB bersama-sama. Mungkin itu saja, silakan like, subscribe, dan komen biar saya bisa lebih semangat untuk buat video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya di video berikutnya.